warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Muslimatus Hajidin. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPS. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai discovery learning. Jadi, stay tune. Discovery learning atau model pembelajaran penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Dan discovery learning menurut Hosnan adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama melalui ingatan. Jadi, melalui pembelajaran discovery ini, siswa juga dapat berpikir, analisis, dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintaks dari discovery learning. Yang pertama itu adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Dan yang kelima adalah pembuktian. Kemudian yang keenam itu adalah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, dari sintaks tadi, guru dapat merancang langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Untuk contohnya yaitu yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa atau menganjurkan siswa untuk membaca buku atau aktivitas yang dapat mengarahkan siswa pada pemecahan masalah. Dan yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Kemudian, masalah itu dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, ketika pencarian berlangsung, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Nah, jadi dalam pengumpulan informasi yang relevan ini, siswa dapat mencarinya dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara, dan sebagainya. Yang keempat adalah pengolahan data. Di sini, guru membimbing siswa untuk melakukan pengolahan data dari hasil pengumpulan informasi. Semuanya diolah dan diklasifikasikan, ditabulasi atau jika perlu, yaitu dengan cara ditafsirkan. Dan yang kelima adalah pembuktian. Nah, di dalam pembuktian atau verification ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai di dalam lingkungannya
atau di dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam itu adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan atau generalisasi ini dapat digunakan untuk prinsip umum dan berlaku untuk semua yang sejenis dengan memperhatikan hasil verifikasi yang didasari oleh generalisasi. Nah, sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari discovery learning ini tuh apa aja sih? Sebelum kesana kita akan membahas bahwa tidak ada model atau pendekatan pembelajaran yang benar-benar sempurna. Setiap model pembelajaran, pendekatan, strategi pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itulah, memahami setiap model, teknik, pendekatan, atau strategi pembelajaran sangat penting sehingga guru dapat memilih yang paling sesuai untuk suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelasnya. Kelebihan dari discovery learning pertama adalah mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga adalah mengembangkan pembelajaran keterampilan. Yang keempat adalah memberikan motivasi karena memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kelima itu adalah membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang keenam adalah mengembangkan keterampilan kreatif dan memecahkan masalah. Jadi dari pernyataan-pernyataan tadi, kesimpulannya mengenai kelebihan dari discovery learning ini adalah dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian kita akan masuk kepada kelemahan dari penggunaan model discovery learning ini. Yang pertama itu adalah kadang terjadi kebingungan pada para siswa ketika telah disediakan kerangka kerja. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya miskonsepsi atau konsep yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah guru sulit untuk mendeteksi siswa yang tidak mampu sesuai standar pembelajaran yang diinginkan. Seperti kita tidak bisa mendeteksi bagaimana siswa itu membutuhkan remedial atau tidak dalam pembelajaran model discovery ini karena kita tidak bisa mendeteksinya. Nah, itulah mengenai discovery learning. Ada pertanyaan? Komentar aja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.